yang sekarang merasa berjuang untuk mencapai sebuah kebahagiaan dalam hidup, maka video ini tepat sekali untuk kamu simak baik-baik. Karena 10 langkah ini akan mempermudah kamu semuanya untuk mencapai kebahagiaan itu sendiri. Dan jangan sampai poin yang ke-7 dan poin yang ke-10 kamu lewatkan, karena di situ ada hal yang mungkin sedang kamu alami saat ini. Karena kebahagiaan itu berasal dari dalam, bukan dari luar. Jadi kita tidak perlu mencari keluar tentang kebahagiaan itu sendiri, tapi cukup bangunlah kebahagiaan itu dari dalam diri kita masing-masing. Dan apa sajakah 10 langkah yang akan membuat kita bahagia tersebut? Simak video ini sampai selesai agar lebih paham lagi. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertamanya adalah cari tahu dulu sumber kebahagiaan kamu sendiri. Ini adalah hal yang paling penting untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Kita harus tahu dulu apa yang membuat kita bahagia. Entah itu bahagia ketika mencapai sesuatu, atau mungkin kita bahagia mendapatkan suatu hubungan yang baik dengan pasangan atau keluarga, atau bahkan kita saat melewati momen-momen kecil yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Simpelnya begini, apa arti kebahagiaan itu menurut kamu sendiri? Oke? Kalau saya sendiri, kebahagiaan itu ketika saya bisa berkumpul setiap hari dengan keluarga saya. Kebahagiaan saya adalah ketika melihat orang tua saya bahagia. Rumah, mobil, harta, dan sebagainya itu hanyalah pelengkap saja, bukan penentu kebahagiaan saya. Karena dari dulu, saya sudah mendapatkan apa arti kebahagiaan itu. Oleh karena itu, cari tahu dulu apa yang sebenarnya membuat kita bahagia. Oke? Nah, kemudian lanjut ke langkah kedua, adalah lepaskan hal yang tidak berguna. Oke? Jika kamu ingin bahagia, lepaskan hal yang tidak berguna. Maksudnya adalah, apapun hal yang tidak memberi nilai tambah di kehidupan kita, maka lepaskan itu. Ini bisa mencakup materialistik, atau bahkan sebuah impian yang tidak selaras dengan kebahagiaan sejati kita. Contohnya, mungkin kamu mempunyai keinginan untuk menjadi presiden, tapi yang sebenarnya kebahagiaan sejatimu adalah menjadi Pak RT. Karena menjadi Pak RT, kamu bisa membaur dengan bapak-bapak di pos ronda, sambil main catur dan membahas program untuk desa. Tidak terikat oleh jadwal yang padat, banyak waktu untuk dengan masyarakat. Maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya kamu inginkan. Dan ya, lepaskan keinginan untuk menjadi presidenmu, karena itu tidak sesuai dengan kebahagiaan sejatimu. Dan walaupun kamu jadi presiden nantinya, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan apa itu kebahagiaan, karena itu tidak selaras dengan apa yang kamu inginkan. Oke? Masuk ke langkah ketiga adalah atasi rasa tidak percaya diri. Ini tentang bagaimana kita menjadi diri kita sendiri tanpa takut dinilai oleh orang lain. Terkadang kita memaksa diri kita untuk memenuhi semua keinginan orang, yang padahal itulah yang menyebabkan kita sulit untuk bahagia. Jadi, kuatkan kepercayaan pada diri sendiri dan hiduplah sesuai dengan nilai pribadi. Kemudian langkah keempat untuk mencapai kebahagiaan adalah hindari orang yang beracun. Energi negatif dari hubungan toksik dapat menghambat kebahagiaan kita. Ini mencakup kepada orang-orang yang membuatmu merasa cemas, yang membuat kamu merasa pusing karena selalu mengkritik. Jangan biarkan diri kamu dikendalikan oleh orang lain, baik itu secara fisik maupun secara mental. Jika dia memang tidak sesuai dengan kamu, maka tinggalkan dan lepaskan. Buatlah batasan pada kesehatan mentalmu, maka itu akan memberikan ruang untuk kebahagiaan berkembang. Sekarang masuk ke langkah kelima untuk mencapai kebahagiaan adalah pilih pekerjaan yang kamu suka. Mungkin saat ini masih banyak orang di luar sana yang bekerja di suatu tempat atau profesi yang sebenarnya tidak mereka sukai, tapi karena faktor ekonomi yang memaksa mereka untuk tetap bekerja di sana. Jika kamu ada di posisi tersebut, maka jika tidak dari sekarang kamu pikirkan kemana selanjutnya kamu akan bekerja, maka selamanya kamu akan bekerja di sana dan tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Jangan ragu untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatmu. Bekerja sesuai passion itu akan memberikan kebahagiaan jangka panjang. Boleh saja sih, jika kamu bekerja di luar sana tidak sesuai dengan passion atau keinginanmu, tapi saran saya, usahakan pikirkan untuk jangka panjangnya. Kamu harus segera berada di pekerjaan yang kamu inginkan, atau menciptakan pekerjaan yang kamu inginkan. Kalau saya pribadi, memiliki prinsip, lebih baik saya menjadi bos dari jualan pucuk singkong, daripada saya bekerja di pabrik emas. Karena saya tidak bisa bekerja di bawah tekanan, tapi saya bisa bekerja di bawah tanggung jawab saya sendiri. Dan kebanyakan,
Kalau kita bekerja dengan orang, itu kita selalu merasa tertekan oleh atasan, bahkan oleh keadaan. Oke? Nah, sekarang lanjut ke langkah ke-6. Agar kita bisa mencapai kebahagiaan adalah atasi kecanduan kita. Kecanduan tidak hanya sebatas pada zat adiktif saja, melainkan juga bisa berupa kecanduan pada perilaku-perilaku tertentu. Coba cari tahu apa kecanduan kamu saat ini. Setelah itu, atasi dan fokus untuk kegiatan yang membawa kebahagiaan. Contohnya, mungkin kamu terlalu kecanduan bermain Mobile Legends. Nah, mulai dari sekarang, coba atasi hal tersebut. Misal, kamu sehari main Mobile Legends bisa sampai 8 jam. Nah, sekarang bagi dua porsinya, yaitu 4 jam bermain game dan 4 jam lagi mengerjakan hal yang membuat kamu berkembang. Entah itu belajar hal baru, belajar mencari uang, belajar investasi, atau olahraga. Oke? Kemudian lanjut ke langkah ke-7 untuk mencapai kebahagiaan adalah hindari meromantisasi masa lalu. Terkadang kita cenderung melihat masa lalu sebagai masa-masa yang paling baik dan masa-masa yang paling bahagia. Nah, mulai dari sekarang fokuslah pada pencapaian dan momen positif di masa kini dan masa yang akan datang. Karena masa lalu hanya untuk dilihat, bukan untuk diingat-ingat. Apalagi kenangan kamu sama mantan. Mending lupakan dan ciptakan momen yang sama dengan orang yang berbeda. Maka kebahagiaan itu akan kamu capai saat ini dan sekarang. Oke? Lanjut ke langkah 8 agar kamu mencapai kebahagiaan adalah berhenti berbohong pada diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri tentang situasi dan perasaan kita. Jika kamu lagi sedih, ya akui saja kesedihan tersebut. Tidak perlu berusaha sok tegar terhadap diri sendiri. Beda cerita kalau kita kepada orang lain. Contohnya, mungkin kepada orang tua, sebaiknya tutuplah rapat-rapat perasaan sedih itu, dan cukup munculkan perasaan-perasaan bahagianya saja. Dan berbohong pada diri sendiri dapat memunculkan ketidakpuasan dan menghambat perkembangan positif kita. Sedangkan berbohong kepada orang lain demi kebaikan, itu tidak masalah. Oke? Masuk ke langkah ke-9 untuk mencapai kebahagiaan adalah atasi perasaan membenci diri sendiri. Kunci utama kebahagiaan itu adalah bisa menerima diri sendiri. Kamu tidak perlu menghakimi dirimu sendiri hanya gara-gara sebuah kesalahan. Jadikan kesalahan tersebut sebuah pelajaran. Setiap orang pantas mendapatkan cinta dan kebahagiaan, apalagi diri kita sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ke-10 agar kita mencapai kebahagiaan adalah keluar dari zona nyaman. Sebenarnya saya kurang setuju dengan pernyataan yang memaksa orang untuk keluar dari zona nyamannya. Karena bagi saya, jika kita bisa bertumbuh di dalam zona nyaman kita, ngapain lagi kita harus keluar segala? Tujuan mereka memaksa kita untuk keluar dari zona nyamannya kita, agar kita bisa terbuka pintu untuk pertumbuhan. Oke? Karena cenderungnya begini, orang yang berada di zona nyaman itu, kehidupannya selalu stabil dan monoton, dan tidak ada perkembangan sedikitpun. Nah, tapi jika kita bisa bertumbuh di dalam zona nyaman kita sendiri, maka saran saya, nggak perlu kamu keluar. Nggak perlu memaksakan diri untuk hal yang belum pasti. Emangnya kalau kamu keluar dari zona nyaman, sudah pastikah kamu akan bertumbuh? Mending bagi kamu yang sedang berada di zona nyaman, cobalah belajar dari sana untuk bisa bertumbuh, layaknya orang-orang yang merasa sudah keluar dari zona nyaman mereka. Oke? Tidak perlu sibuk-sibuk untuk berusaha keluar dari zona nyamanmu, tapi sibuk-sibuklah untuk belajar hal-hal yang membuatmu berkembang dan bertumbuh, baik itu di dalam zona nyaman maupun di luar zona nyaman bebas. Oke? Nah, itulah 10 langkah yang bisa membantu kamu untuk bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.